Habis itu dikasih lah aku makin kaya ya kan, dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya, mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy, gak tahu dia mau diapain aku ini. Nama Indra Lesmana alias Indra Kents belakangan ini sedang hangat diperbincangkan masyarakat luas usai ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari lalu. Pemuda kelahiran 1996 itu terjerat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Selain terancam hukuman 20 tahun penjara, Crazy Rich asal Medan itu juga terancam dimiskinkan. Mengingat berbagai aset Indra Kents yang bernilai miliaran rupiah akan disita oleh pihak kepolisian. Sebut saja sejumlah mobil Ferrari dan rumah mewah berharga puluhan miliar rupiah tidak luput dari penyitaan yang dilakukan oleh pihak berwenang. Tidak itu saja, aliran dana yang diberikan oleh Indra Kents kepada sejumlah pihak juga akan dilakukan pemeriksaan. Atas hal itu, benarkah sang kekasih Vanessa Kong juga akan terseret ke dalam kasus hukum yang sedang membelit Indra Kents? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian langsung menahan afiliator Indra Kents terkait kasus penipuan berkedok aplikasi Binomo. Tidak itu saja, sejumlah aset yang terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Indra akan disita. Seperti diketahui, sebelum Indra Kents tersandung kasus hukum, kekasih Vanessa Kong tersebut gemar membuat konten yang memperlihatkan aset miliknya, seperti kendaraan pribadi yang bernilai miliaran rupiah dan rumah mewah bak istana. Maka seperti inilah keterangan pihak kepolisian terkait penyitaan aset Indra Kents yang bernilai puluhan miliar rupiah. Baik rekan-rekan sekalian, kemarin penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus telah melakukan penyitaan terhadap aset bergerak berupa mobil Ferrari yang ada di Medan dan 2 bangunan yang ada di Medan yang kami duga adalah milik saudara Ika. Hari ini kami meminta juga penetapan pengadilan untuk beberapa aset yang ada di Jakarta dan Tangerang. Setelah kami menerima izin penetapan khusus, kami akan melakukan proses penyitaan terhadap beberapa rumah yang ada di gambar-gambar yang akan pernah diberikan pada kami, ya. Terkait dengan barang-barang yang jam tangan, kemudian benda-benda berharga lainnya, kami masih dalami, apakah itu milik saudara Ika atau dia bersifat pinjam saja, ya. Itu yang menjadi aset yang berhasil kita sita terkait dengan Ika. Terkait dengan saksinya, kami masih menerima beberapa korban dari Ika yang akan kita periksa kemarin dan hari ini. Kita akan kembangkan terus kepada para tersangka lainnya yang membantu Ika. Sementara terkait dengan Binomo tersebut, kami sudah berkoordinasi dengan PPATK dan ada dugaan bahwa Binomo tersebut adanya di Indonesia, artinya ada tersangka lain selain Ika. Kami lagi mencoba pendalaman terhadap payment gateway-nya karena itu semua ada di Indonesia. Mungkin itu yang saya sampaikan perkembangannya. Nanti 1-2 hari ini kita akan sampaikan lagi terkait dengan siapa yang di balik layar tersebut. Tadi saya sampaikan bahwa kami juga ada di Indonesia. Pemilik ada di Indonesia. Kami masih dalami, ya. Kami mencoba melalui payment gateway-nya karena sudah kita datakan bahwa ada pelaku lain di luar Indra Kents. Oh, bukan payment gateway. Payment itu cuma jalurnya saja. Nah, terkait dengan seseorang ataupun orang yang menerima
ya menerima sesuatu dari Ika, kita periksa apakah ada niat atau ada niat buruk atau ada niat buruk tidak. Kalau dia tidak tahu, mungkin kita bisa sebagai saksi. Tapi kalau dia tahu bahwa itu adalah uang hasil kejahatan, pasti kita kenakan pasal tindak pidana pencucian uang. Jadi seluruh aset yang kita sita, kita masukkan dalam barang bukti, ya barang bukti. Mari kita sidangkan, nanti pengadilan yang menentukan kemana aset tersebut. Jadi terkait dengan surat-surat, ada yang nama Ika, ada yang bukan nama Ika. Ya, jadi kita lihat kalau namanya tindak pidana pencucian uang, kita telusuri. Bisa menggunakan pakai nama lain, bisa juga menggunakan nama orang lain ataupun dirinya sendiri. Ya, nanti kami sudah diskusi dengan teman-teman dari PPATK. Seharusnya yang menjual barang-barang berharga itu harusnya melaporkan kepada PPATK, dia melaporkan. Tetapi kami masih belum cek apakah penjual mobil tersebut menginformasikan kepada PPATK. Nanti saya sampaikan datanya. Secara fakta pemeriksaan bahwa Ika itu direkrut, jadi gabung dengan Binomo, ya, jadi gabung dengan Binomo. Selain Indra Kents yang terancam dimiskinkan dan sejumlah asetnya akan disita oleh pihak kepolisian, hal yang sama juga dialami oleh Crazy Rich asal Kota Kembang, Doni Salmanan. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, dua Crazy Rich, Indra Kents dan Doni Salmanan, sama-sama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang, meski dalam platform yang berbeda. Dari situlah publik bertanya-tanya, akankah sejumlah selebritis seperti Rizky Bilar dan Reza Arab akan ikut terseret ke dalam pusaran kasus yang sedang menjerat Doni Salmanan. Mengingat Doni Salmanan pernah memberikan uang kepada selebriti tersebut dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan benarkah pihak kepolisian meminta siapa saja yang pernah menerima uang dari Doni Salmanan harus mengembalikannya guna dilakukannya penyitaan? Baru kenal, baru silaturahmi Kang Doni. Kang Doni nuhun. Bukan. Tahu. Dengar dulu. Dalam negeri. Kalau Kang Doni cinta dalam negeri. Lo lihat kan, kalau kita mau ngasih harus hasil kerja keras kita sendiri. Saya sampaikan barang bukti yang disita. Yang pertama ada handphone jenis iPhone 13 milik tersangka, kemudian akun YouTube dengan nama King Salmanan, kemudian ada dua akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan akun Quotex. Kemudian ada satu bundel mutasi rekening bank atas nama tersangka, dan ada bundel bukti transfer, deposit dan withdraw. Terakhir satu buah flash disk yang berisi file hasil download video YouTube King Salmanan. Satu lagi sebagai minuman dengan penjualan lelang termahal di Indonesia dan dunia sebesar 400 juta rupiah yang dibeli oleh seorang Doni Salmanan. Jadi terima kasih juga buat Kang Doni Salmanan sudah bisa berkontribusi juga. Gua baru banget live, belum ada 5 menit udah didonate 10 juta sama satu orang. Gua udah nggak ngerti lagi gua. You gotta be fucking kidding me, man. You gotta be fucking kidding me, bro. Saya ini nge-give benar-benar ikhlas gitu dari hati saya. Jadi kami mendampingin semua yang melaporkan, siapapun afiliatornya. Jadi siapapun afiliatornya, yang penting kita kawal sampai kasus ini benar-benar berhenti. Itu target kami, seperti itu. Korbannya banyak di dalam grup, ada berapa sekarang?
Kalau di dalam grup tersendiri itu di Telegram itu sekitar 10.100. Ya, 10.000. Tetapi saya meyakini bahwasanya di seluruh Indonesia masih banyak yang menjadi korban tetapi belum tergabung ke dalam grup itu gitu. Teman-teman korban itu bisa bergabung di YouTube Itu Panggung Inspirasi. Panggung Inspirasi, di situ ada link Telegram. Jadi kalian yang merasa korban itu bisa bergabung ke dalam grup itu. Dari Polri sendiri sudah membuka akses untuk korban yang ada di seluruh Indonesia. Kami himbau untuk langsung melaporkan ke Polda langsung masing-masing. Kasus penipuan berkedok aplikasi yang dilakukan oleh Indra Kents ternyata memakan korban yang jumlahnya tidak sedikit. Bahkan para korban mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Kini Indra Kents disangkakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Lalu, seperti apakah respons para korban usai Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka? Benarkah para korban meminta uang mereka dikembalikan? Saya sendiri kerugiannya mencapai 500 juta ya. 500 juta dan korban di dalam ini ada yang puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang 2,3 M, bahkan hari ini ada yang laporan 20 miliar ya. Jadi seorang wanita dia lagi di dalam, lagi diperiksa. Jadi ini luar biasa ya, ini kejahatan yang luar biasa dan aplikasi ini adalah aplikasi penipuan. Jadi bukan hanya saja judi berkedok trading, tapi ini adalah semua udah diatur sedemikian rupa. Semua orang yang masuk di sana, berapa juta orang member yang ada di seluruh Indonesia, tidak ada satupun yang menang. Karena ini aplikasi penipu. Kami punya bukti bahwa 7 indikasi ya, kita menemukan berapa? Ada 7 indikasi kecurangan. 7 indikasi kecurangan di dalam binary option. Berdasarkan laporan polisi nomor LP B 0058 2 Romawi 2022 SPKT Baris Krim Polri tanggal 3 Februari 2022 dengan pelapor atas nama MN dan terlapor atas nama IK, dapat disampaikan total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang dengan rincian 17 sebagai saksi dan 2 sebagai saksi ahli. Yang kami terima dari penyidik, total kerugian dari 14 korban yang sudah dimintai keterangan sebanyak 25 miliar 620 juta 605.124. Sampai dengan saat ini penyidik sudah melakukan penyitaan yang pertama antara lain bukti transfer, kemudian rekap deposit, kemudian penarikan di binomo, kemudian ada konten video dan YouTube daripada saudara Ika, kemudian print out legalisir akun YouTube milik Ika, 1 unit mobil Tesla, dan 1 unit handphone. Berarti dana itu harus wajib dibalikan? Iya, kan harus disita. Harus sampaikan. Ya, namanya menerima uang hasil tindak pidana itu kan tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu, kemudian setelah dikasih tahu dia ada itikat untuk mengembalikan, itu kan lain. Nah, makanya nanti kita lihat akan kita lakukan pengembangan. Itu boleh tidak bekerja sendiri, ya. Juga ada dengan Satgas Waspada investasi, kemudian juga ada PPATK untuk pengusuran dana tersebut. Dan yang paling penting, setelah ada kasus IKA, ada kasus DS, kita menghimbau kepada masyarakat, ya. Ini menjadi pelajaran yang berharga masyarakat agar tidak ada lagi korban-korban masyarakat dengan gampang menerima informasi, gampang mudah diiming-iming untuk mendapatkan sesuatu
Jadi ini jadi pelajaran masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang mudah menjadi korban seperti ini. Pak, berarti orang yang menerima duit dari hasil tersebut nanti bakal dimintai keterangannya juga ya Pak? Iya, makanya kan kita akan telusuri ya berapa banyak yang terafiliasi ya, dan sangat banyak sekali. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.